Jadi memang konsentrasi belajarnya, pandangannya, matanya bisa terganggu, Pak. Melihat buku pun mereka menulis karena pantulan saya dari atas itu terganggu juga, Pak, susah. Karena mengingat di sini sempit, tenda ini kurang maksimal untuk kegiatan pembelajaran. Kami harapkan mulai Januari 2024 untuk semester genap, kami bisa melakukan kegiatan pembelajaran itu di lokasi SMP Negeri 2 Harian. Kami ingin semua penebangan pohon tidak dihentikan. Saya apresiasi buat anak-anak yang memang berani menyatakan kebenaran. Akibat dari banjir bandang kemarin ini mempengaruhi psikis mereka. Jadi dari hasil trauma tersebut mereka menyampaikan aspirasinya bahwa penebangan pohon yang ada di Tele harus memang segera dihentikan. Kami ingin kampung kami tidak terkena banjir lagi. Kami ingin semua penebangan pohon tidak dihentikan. Ya, selamat siang kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Harian, Bapak Sembulut. Kemudian ada juga Ibu Ria Kurning dan juga Bapak Nabi Nenggolan mewakili Sivitas Alumni Akademi Universitas AKBP Nopensen yang hari ini melakukan kegiatan pembagian buku kepada anak sekolah SMP Negeri 2 Harian yang beberapa waktu lalu terkena bencana banjir bandang yang merusak sekolahnya sehingga belum bisa berkantor hari ini di sekolahnya dan menumpang sampai saat ini di lokasi AKBP Desa Siotang. Langsung saja Pak kepada Pak Simbolon, boleh tahu Pak sudah berapa lama sampai saat ini? Sudah berapa lama anak murid kita melakukan proses belajar mengajar di AKBP Siotang ini? Baik, kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pasca banjir bandang tanggal 13 November 2023, kita laksanakan relokasi di lokasi gereja HKBP Siotang 1 ini sudah berjalan 2 minggu, Pak. 2 minggu kegiatan pembelajaran di sini yang ada di 3 ruangan. Satu menggunakan ruangan gereja HKBP Siotang 1, yang 2 lagi menggunakan tenda bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berarti ada 3 ruang kelas. Ya. Memang sebelumnya cuma 3 ruang kelas yang ada di SMP Negeri Harian sebelum bencana. Sebelum bencana itu kita ada 7 rombongan belajar. Iya. Kelas 7 itu ada 3 rombongan belajar. Iya. Kelas 8 ada 2 rombel. Iya. Dan kelas 9 ada 2 rombel. Jadi semua 7 rombel. Jadi sekarang 7 jadi 3. Karena memang keadaan lokasi yang tidak memungkinkan di sana, sementara lokasi yang ada di sini yang bisa kita gunakan 3 ruangan. Tapi artinya yang walau 3 ruangan ini kan di kelas 7 itu 1 ruangan, di kelas 8 1 ruangan, di kelas 9 1 ruangan. Jadi rombongan belajar kelas 7, 8, 9 itu digabung. Digabung ya, kelas 7 semua digabung, kelas 8 semua digabung. Baik. Nah, dengan suasana seperti ini apa yang dirasakan keluhan lah daripada guru yang mengajar maupun dari siswa dalam belajar? Satu, kelas 7 misalnya, dengan jumlah siswa itu 77 orang, dijadikan dalam 1 ruangan, itu memang jumlah siswanya kan udah banyak gitu. Iya. Lalu yang kedua, mereka kan kita adakan ruang belajarnya itu di tenda, Pak. Tenda yang sekarang dari Kementerian Sosial itu kalau panas terik seperti ini, Pak, dia
cahayanya itu tembus dia Pak, bukan mantul. Jadi dia bias cahayanya itu, jadi cahaya itu mengganggu pemandangan mereka, jadi silau Pak. Jadi ketika gurunya mengajar dengan menggunakan whiteboard di depan, jadi kelihatan anak-anak itu silau pandangannya Pak. Berarti bisa mengganggu mata daripada para siswa ya? Iya, jadi memang konsentrasi belajarnya, pandangannya, matanya bisa terganggu Pak. Melihat buku pun mereka menulis karena pantulan cahaya dari atas itu terganggu juga Pak, susah. Jadi warna merah semua ya? Iya, jadi dengan warna tenda kita ini kan warnanya kemerah-merahan, jadi merah dia Pak. Keluhan lain Pak? Keluhan lain yang sekarang itu Pak, tadi dengan jumlah siswa itu, kemudian ruangan kami kan kantor guru itu nggak ada di sini Pak. Jadi kantor kami masih menggunakan, kalau jarak dari sekolah ke sini kan ada 1 kilometer lebih itu Pak. Iya, dari lokasi ini. Jadi kalau misalnya ada sesuatu ngeprint berkas apa segala macam masih di sana kita Pak. Karena sementara di sini kan ruangan tidak ada untuk bisa ada fasilitas kursi, meja dan lain sebagainya. Jadi kalau guru itu ya pakai altarnya gereja itu Pak, di situ sekarang. Sekarang ruang guru ya? Iya, di situ kita pergunakan. Jadi agak susah untuk proses pengadministrasian ya? Iya, jadi administrasi itu kita masih menggunakan kantor yang ada sekarang di lokasi sekolah. Rapat guru juga agak susah ya? Rapat-rapat itu kita paling briefing kecil di sini. Kalau yang namanya rapat itu masih menggunakan kantor yang di sana kita Pak. Baik. Jadi kita sudah 2 kali mengadakan rapat kita adakan di sekolah di SMP Negeri 2 Harian Pak. Untuk siswa apalagi keluhan yang mereka rasakan? Keluhan yang mereka rasakan saat ini Pak, yang tadi itu yang saya sampaikan ya, memang karena lokasi ini kan ruang mereka itu kan sempit. Iya. Sementara sekolah yang tadi itu 2 hektar, ya ruang terbuka untuk anak-anak itu memang untuk berkreasi, beraktivitas. Dengan ruang yang sempit seperti ini, kita baris saja pun Pak di sini sempit-sempitan ini gitu kan. Iya. Jadi ya kita masih menggunakan yang seadanya lah gitu. Iya. Baik, apa harapannya Pak kepada pemerintah, baik itu kabupaten maupun Kementerian Pendidikan Nasional? Harapan kami yang pertama mungkin Pak, secepatnya lah dibangun sekolah kami, gedungnya, karena mengingatkan yang terdampak itu ada 6 ruangan kelas gitu. Jadi kalau bisa ya memang 6 ruangan kelas itu dibangun lagi kembali, bisa kami gunakan gitu. Jadi kemudian untuk sementara menunggu pembangunan itu memang kami harapkan dari pemerintah kabupaten yang melalui dinas PUTR supaya dibersihkanlah lokasi kami yang di sana Pak, dilanjutkan kebersihannya, karena sesungguhnya masih ada 4 ruangan kelas yang bisa kami gunakan. Jadi rencana kami Pak, karena mengingat di sini sempit, mengingat juga tenda ini kurang maksimal untuk kegiatan pembelajaran, kami harapkan mulai Januari 2024 untuk semester genap kami bisa melakukan kegiatan pembelajaran itu di lokasi SMP Negeri 2 Harian. Karena memang gedung-gedungnya ada Pak, cuman akses ke gedung itu karena lumpur, karena jalannya masih berlumpur, kami belum berani membawa anak-anak ke sana. Itu aja Pak. Tapi jadi, sudah mulai diperbaiki ya? Iya, jadi sementara di sana memang masih terus bekerja. Alat beratnya. Ujian akhir semester apa nggak mengganggu nanti nih? Kalau pelaksanaan ujian akhir semester sudah kita bagi tadi Pak. Ini kan ruangan gedung gereja ini kan luas Pak. Iya. Jadi untuk ujian nanti kita bagi di situ dua kelas paralel bisa Pak. Kelas 8 dan kelas 9 itu nanti muat di sana, masih ada jaraknya Pak, masih bisa. Data-data administrasi sekolah memang banyak yang basah Pak, yang hilang juga ada. Tapi yang utama itu arsip-arsip kita. Ini saya salut sebenarnya dengan sekolah ini. Dari tahun 93 kalau ada alumni yang datang apa segala macam, semua arsipnya lengkap. Tapi pasca banjir bandang kemarin Pak, arsip sekolah itu sudah banyak yang basah, kena lumpur, bahkan yang terbawa. Ya kalau di gedung yang di bawah itu kan semua itu sudah terbawa oleh air Pak. Baik. Terbawa lumpur. Selain daripada bantuan pemerintah, apakah pihak swasta sudah ada memberikan dukungan? Ada banyak pihak swasta yang sudah membantu kita, termasuk pada hari ini kan ada Sivitas Akademika Universitas HKBP Nomensen melalui Bapak Ibu alumni yang memberikan bantuan buku tulis. Dari Yayasan Mariana Foundation juga, Mariana Peduli Samosir itu juga sudah membantu kita. Sudah datang bantuan? Sudah datang. Kemarin sudah ada dikasih secara simbolis, itu sudah diberikan kepada kita papan tulis whiteboard. Sementara mereka sekarang sedang pengerjaan untuk mobiler yang lain ya? Kursi dan meja siswa gitu. Jadi sudah kita minta, itu mudah-mudahan tahun ini Pak diberikan, tahun depan kita sudah pakai gedung itu bisa menggunakan itu Pak. Lembaga lainnya? Lembaga lain yang sudah masuk dari Universitas
mahasiswa KKN dari Unimed, mereka membantu, ada dikasih juga buku tulis, ada juga kemarin memberikan alat-alat tulis juga untuk anak-anak ini yang dari Amang Pendeta, bekerja sama dengan Kemenak Kabupaten Samosir. Gitu. Baik. Ya. Apa apresiasi Bapak kepada seluruh pihak? Luar biasa partisipasi sosial yang kami terima, ya, wujud kecintaan orang-orang yang mengasihi kami. Jadi kami dari warga SMP Negeri Duaran, saya mewakili sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri Duaran menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang membantu kami yang luar biasa. Baik. Kemarin juga Pak, yang bantuan sebenarnya yang sangat kami butuhkan tenaga. Dan memang banyak tenaga partisipasi yang membantu kita, termasuk juga anak-anak SMK, anak SMK Negeri 1 Palipi, anak SMA 1 Harian yang langsung turun. Bahkan dari SMA 1 dan SMA 2 Panguruan juga turun membantu untuk membersihkan lumpur dari gedung itu, Pak. Baik. Kepada Ibu Rekurning, hari ini memberikan bantuan apa saja, Bu, dari Universitas KP Nopensen? Terima kasih. Kami mewakili Universitas KP Nopensen saat ini memberikan buku tulis buat anak-anak, dan ini akan berkelanjutan lagi, tidak hanya di sini. Pada saat ini kita memberikan bantuan berupa buku tulis, nanti berikutnya karena saat ini masih dalam percetakan, jadi sekedar kami sebagai awal memberikan sedikit untuk anak-anak. Semoga ini bisa digunakan anak-anak dalam sekolah yang walaupun dengan keadaan seperti ini. Baik, tadi ada semacam testimoni daripada para siswa terkait tentang keinginan mereka supaya tidak terjadi lagi banjir di kawasan Siotang ini dan secara umum Samosir. Mereka meminta supaya seluruh perusahaan pengrusak lingkungan di kawasan Tanteli itu dihentikan penebangannya. Bagaimana Ibu menanggapi ini? Saya apresiasi buat anak-anak yang memang berani menyatakan kebenaran. Artinya mereka sudah merasakan bagaimana akibat dari banjir bandang kemarin ini mempengaruhi psikis mereka. Seperti yang saya tadi sampaikan, mereka trauma. Jadi dari hasil trauma tersebut mereka menyampaikan aspirasinya bahwa penebangan pohon dan tidak boleh lagi terjadi banjir bandang untuk kedua kalinya, khususnya di Kabupaten Samosir. Harapan saya, jeritan hati anak-anak dari SMP Negeri 2 Harian ini mohon ditanggapi dengan serius karena mereka telah mengalami sendiri. Mungkin kalau kita masyarakat yang tidak mengalami, mungkin hanya menyampaikan belasungkawa saja. Tetapi anak-anak yang sudah mengalami sampai tadi menangis, ketakutan bagaimana nanti hal itu terjadi kalau terus terjadi penebangan hutan. Jadi harapan saya kepada pemerintah Kabupaten Samosir untuk menindaklanjuti aspirasi yang sudah diberikan anak-anak yang merasakan langsung akibat dari banjir bandang tersebut. Kepada seluruh anak-anak SMP Negeri 2 Harian, tetaplah semangat dengan keadaan dan situasi yang saat ini mungkin serba kekurangan dan keterbatasan, tapi tidak mengurangi semangat belajar. Dan saya apresiasi buat guru-guru yang ada di SMP Harian yang selalu antusias memberikan semangatnya, tenaganya, dan hatinya untuk mendidik dan memberikan pelajaran yang luar biasa dan mengajar dalam proses mengajar yang sangat terbatas ini tidak mengurangi semangat mereka. Jadi apresiasi buat SMP 2 Harian. Baik, terima